Itu jangankan sekelas kita nih, sekelas yang punya lembaga udah punya nama, itu bisa hancur lembaganya. Dan jangan sekelas kita, sekali lagi, sekelas ulama besar yang kemarin saya di malam Jumat saya sampaikan, ada ulama yang sekelas Nabi Musa alaihissalam, siapa? Bal'am bin Ba'ura, hatinya dibelokkan, melehoi, itu kan. Menjadi apa? Menjadi pendukung dan pengikut Fir'aun. Dan ingat lagi, Korun, tahu nggak Korun? Tahu, udah pada tahu kan Korun. Korun seperti apa? Dia itu keponakan dan sekaligus sahabat Nabi Musa alaihissalam, sama. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah balikan hatinya yang tadinya orang taat menjadi orang yang tidak taat. Maka pada kesempatan ini dan banyak-banyak lagi kisah yang lainnya, ya. Orang yang tadinya teguh, orang yang tadinya lurus, orang yang tadinya taat, ya, menjadi tidak taat, tiba-tiba menjadi tidak taat. Maka sekali lagi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan, memberikan oleh-oleh kepada, khususnya kepada diri saya sendiri, umum kepada para sahabat semuanya, untuk selalu berdoa kepada Allah supaya hatinya ditetapkan dalam apa? Dalam agama. Terus istiqomah. Ya. Apa doanya? Angkat tangan yang belum hafal doanya. Angkat tangan, jujur aja. Banyak ya. Ya. Doanya apa? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ini ajaran Nabi. Nabi juga sampai mengajarkan dan Nabi juga sampai mengamalkan. Kenapa? Nabi sendiri bisa saja, gitu kan. Bisa hatinya itu orang yang taat kepada Allah, sampai-sampai Nabi apa? Membacakan doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Yang artinya apa? Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Siapa yang membolak-balikan hati? Siapa? Hanyalah Allah. Wahai yang membolak-balikan hati, sabit, teguhkanlah hatiku. Sabit kolbi, teguhkanlah hatiku, ala dinik, di atas agamamu. Minta kepada Allah. Habis sholat ke dimanapun, berdoa seperti itu. Pulang dari sini, bacakan doa itu. Sekarang bacakan doa itu. Coba, bacakan bersama-sama. Ana satu kali, antum satu kali. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Nah, ini salah satu doa memohon atau meminta kepada Allah supaya hati kita itu selalu diteguhkan dalam agama, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Coba salah satu perwakilan KM-nya siapa? Setiap KM siapa? Pak Dede. Pak Dede. Bisa coba. Coba angkat tangan yang bisa. Bacakan. Satu orang bacakan. Masuri baca. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Nah, KM anak nih, hebat. Pinter. Ini doa. Mudah-mudahan ini jadi perwakilan sahabat At-Taubah, harus bisa itu. Harus bisa pulang dari sini minimal bisa doa itu. Ya, minimal bisa doa itu. Supaya apa? Supaya komunitas sahabat At-Taubah, hati-hati sahabat At-Taubah diteguhkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, terus diteguhkan. Jangan sampai melehoi, jangan sampai apa? Kemarin jangan sampai error. Tiba-tiba bisa jadi error. Kenapa? Karena sudah ada bintik-bintiknya. Diakui dan tidak diakui, di sahabat At-Taubah sudah ada bintik-bintik hati-hati sahabat At-Taubah menjadi error, menjadi putur. Apa bintiknya coba? Bintik-bintiknya apa diantaranya? Seperti apa? Setan laknatullah
iblis laknatullah sudah mendatangi sahabat-sahabat atau mendatangi hati-hatinya dengan cara apa? Saya mendengar Al-Mukarram Ustadz Pepen Pendijar Kasih semalam mengatakan bahwa di sahabat Atobah itu sudah berjalan 8 tahun ya. Berarti udah berapa kali mabit? 16 kali berarti ya? 8 kali mabit. Oh, 8 kali mabit kan 8 tahun. 8 kali mabit tuh. Udah berjalan. Tapi sekarang udah ada bintik berjalan. Bagaimana? Setan itu kan kepanasan, iblis itu kepanasan. Bagaimana hati-hati sahabat At-Taubah itu error, menjadi hatinya menjadi tidak senang. Puturlah minimalnya. Itu kan. Bintiknya apa di antara? Kata Al-Mukarram Ustadz Pepen itu ditakut-takuti gitu. Ditakuti dengan cara apa? Wah, hafalannya terlalu apa? Terlalu berat. Kayak tentara, kayak TNI katanya. Padahal yang anak rasakan malah anak ketagihan. Ketika mabit baru pertama gabung ya, 2 kali sama sekarang. Enak padahal mah. Dipila kayak. Makanya nggak masak kayak tentara apaan padahal. Tapi takut-takuti hafalannya ini. Apa? Hafalan seperti ini? Enggak padahal mah ya. Enggak. Karena apa? Setan di sana kan dalam Al-Quran yang anak kemarin sampaikan di kajian sahabat At-Taubah di malam Jumat, setan itu caranya mengerorkan hati seseorang itu supaya tidak semangat lagi, supaya error itu dengan apa? Dengan cara apa? Ditakut-takuti. Ini terjadi coba. Udah kan mulai ditakut-takuti. Dengan cara apa? Diadu domba. Itu kan. Terus dengan cara apa lagi? Macam-macam. Udah ada tanda-tandanya. Tapi mudah-mudahan seluruh sahabat At-Taubah ini tadi diteguhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keistiqomahan dalam agama. Amin. Sahabat At-Taubah yang saya hormati dan saya cintai, ingat dari dulu sampai hari ini banyak orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dari dulu sampai hari kiamat mungkin. Banyak orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Padahal Allah jelas di dalam Al-Quran, salah satunya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, yang sudah beriman, yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ati'ullah. Taatlah kalian wahai orang-orang yang sudah beriman. Kepada siapa? Kepada Allah wa Rasul dan kepada Rasulnya. Harusnya seperti itu. Ketika kita mengaku orang yang beriman, wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Mau pahit, mau manis, mau enak, mau tidak, harus taat. Harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, yang jadi permasalahan kenapa banyak sekali orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Intinya mereka tidak sadar. Dari dulu sampai hari ini, kalau ada hari ini, ada orang, ada manusia yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu intinya tidak sadar. Tidak sadar apa? Tidak sadar bahwa dia itu ada yang menciptakan. Bahwa dia itu ada yang mengatur. Tidak sadar. Kalau orang yang sadar itu pasti dia itu taat. Berarti kalau di hari ini siapapun orangnya yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak sadar bahwa hidupnya itu ada yang mengatur. Maunya orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maunya mengatur, itu kan? Maunya mengatur. Makanya karakter orang yang tidak bisa taat kepada Allah dan Rasulnya itu hidupnya tidak mau diatur. Maunya mengatur gitu hidupnya. Padahal kalau kita sadar bahwa kita itu ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Satu yang mengatur itu siapa? Sang Kholik. Ya kan? Yang diatur banyak. Siapa? Makhluk. Makhluk itu banyak. Seluruh makhluk itu yang diatur. Jangan mau mengatur. Banyaknya orang yang tidak taat itu mau mengatur maunya. Ketika hujan, dia yang mengatur gitu. Mau panas, dia yang mengatur. Padahal kita harus taat aja kepada Allah. Bagaimana Allah? Itu kan. Kita itu harus taat. Kita itu harus sadar. Berarti sekali lagi orang yang di hari ini tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia itu tidak sadar bahwa dia itu ada yang mengatur.
Sahabat atau bah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau yang sanad hadisnya dari perempuan berarti radhiyallahu anha. Kalau sanad hadisnya dari dua orang berarti radhiyallahu anhuma. Kalau yang sanad hadisnya lebih daripada 3 sampai seterusnya berarti radhiyallahu anhum. Ini sanad hadis an Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, qala, Abu Hurairah berkata, kata Abu Hurairah, sami'tu, aku mendengar. Mendengar siapa? Sami'tu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada perkataan atau sabda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah, yaqulu, Rasulullah bersabda. Kalau kepada Rasulullah itu jangan ngomong, jangan berbicara, tapi adabnya apa? Bersabda. Kalau dari Allah berarti berfirman. Kalau Ustaz Mamat berarti berkata, ngomong. Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Ma nahaitukum anhu fastanibuhu. Apa-apa yang aku larang untuk kalian, fastanibuhu, maka jauhilah. Fastanibuhu, maka jauhilah. Ini kata Rasulullah. Ketika Rasulullah melarang apapun larangannya, baik itu larangannya berat, ringan, kita sebagai orang yang beriman wajib tinggalkan apapun. Ya. Dan kata Rasulullah, wa ma amartukum, dan apa saja yang aku perintahkan, bihi, fa'tu minhu, maka kerjakanlah, maka lakukanlah, manistatotum, semampu kalian. Bijak nggak Rasulullah? Nggak dipaksakan. Contoh gini, sahabat At-Taubah diperintahkan ke sini, nggak disuruh perang kok. Makanya ketika kayak TNI, kayak apa, berarti ketika dia menggembor-gemborkan Palestina jihad, dusta. Coba diajak untuk enak-enak seperti ini juga dikatakan berat. Apalagi kalau sehari ini kita ajak kemana? Ke Palestina. Berjihad, wah benci sama Israel. Diajak kayak gini juga udah pada males, pada berat, apalagi ke Palestina. Padahal Rasul juga apa? Kami juga sebagai asatid mengajak kalian untuk berbuat kebaikan seperti ini juga, manistatotum, semampu kalian. Gak bakalan Mas Herdi para asatidnya apa nanti yang membina di halakohnya itu disuruh menghafal tahfidz Quran. Sekarang harus tahfidz Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat Anas. Siapa yang gila? Yang nyuruhnya yang gila, yang gak bener. Itu kan. Jadi mampunya yang apa? Yang mampu-mampu. Insya Allah surat Al-Kahfi kalau antumnya ada keinginan yang kuat pasti mampu. Ya. Kenapa dasar agama juga Rasulullah juga memerintahkan, mengajak itu diperintahkan untuk apa? Manistatotum, yang kita mampu, Nah, ketika kita tidak taat nih, kata Rasulullah gimana? Ketika kita diperintahkan untuk melakukan apa yang Rasul perintahkan, dan ketika Rasulullah melarang, maka kita wajib meninggalkan. Nah, ketika kita tidak bisa seperti itu, maka kata Rasulullah, innama halakal ladzina min qablikum, sesungguhnya kehancuran, kehinaan orang-orang sebelum kalian disebabkan apa? Kasrotu masa ilihim, karena mereka banyak bertanya, banyak nyengong, ini bisa-bisa kehancuran. Dan karena apa? Wahtilafuhum, dan karena mereka itu banyak menyelisihi siapa? Anbiya'uhum, nabi-nabi mereka, pimpinan mereka.
Makanya ketika di suatu halakoh, di suatu komunitas banyak menentang kepada pimpinannya, pasti apa? Hancur, pasti hancur, pasti hancur. Kalau banyak menentang nih, sama komunitas ini banyak bertanya gini, itu kerjanya enggak. Nah ini akan kehancuran. Makanya ketika antum di suatu halakoh, di suatu komunitas, jangan banyak bertanya, jangan banyak menyelisihi. Karena itu udah sunnatullah seperti itu. Harus taat. Harus apa? Harus sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Selama perintahnya, selama ajakannya tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ikuti. Itu kewajiban bagi kita. Itu kewajiban bagi kita semua, bagi para sahabat semuanya. Itu. Nah, apa pelajaran dari hadis tadi? Hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika kita mau melakukan amal soleh, dahulukan dulu apa? Dahulukan dulu larangannya. Dahulukan dulu larangannya. Larangannya gimana? Tinggalkan dulu larangannya. Ketika kita berusaha menjadi orang-orang yang soleh, tinggalkan dulu larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Larangan dulu. Apa larangannya nih? Ini. Baru lakukan perintahnya. Karena kita jangan melakukan amal soleh, tapi kita tidak meninggalkan larangannya. Banyak di hari ini. Sahabat, nanti pulang dari sini, ketika mau melakukan amal soleh, yang biasa melakukan kemaksiatan, sekecil apapun maksiatan, tinggalkan. Kemaksiatan tinggalkan. Karena syaratnya untuk diterima amal ibadah kita, amal soleh kita itu meninggalkan dulu larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa berbuat maksiat, tinggalkan. Biasakan, tinggalkan dulu kemaksiatan, baru lakukan amal soleh. Sahabat semuanya, mungkin yang bisa saya sampaikan cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya kepada diri saya sendiri, maupun kepada para sahabat semuanya. Dan mudah-mudahan sekali lagi harapan saya sendiri dan mudah-mudahan harapan semua sahabat At-Taubah, kita itu diberikan keistiqomahan dan mudah-mudahan kita diteguhkan, hati-hati kita diteguhkan di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa terus bersama-sama sampai nanti di Yaumal Qiyamah, bertemu lagi nanti di Yaumal Jajah. Karena seperti ininya studio bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Amin. Ya, seperti itu. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Sebelum saya tutup, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada penyampaian yang salah, itu kebodohan saya sendiri. Tapi bila mana ada penyampaian yang benar, itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Karena ini dilanjut sama Al-Mukarram, Ustadz dari Purwodadi. Nanti ditutupnya sama Ustadz Mamat. Silakan.